Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Insya Allah hari ini kita akan membahas pasal 40 Konvensi Anak tentang anak yang melanggar hukum. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak diratifikasi Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa penekanan pasal ini? Yaitu anak-anak yang dituduh melanggar hukum memiliki hak atas bantuan hukum dan perlakuan yang adil. Seharusnya ada banyak solusi untuk membantu anak-anak ini menjadi anggota komunitas mereka yang baik. Penjara seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir. Ini poin penting. Ini ditekankan di pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana anak benar-benar mendapatkan perhatian. Ayahanda dan bunda, kalau kita menemukan ada anak-anak yang sampai berkonflik dengan hukum, sesungguhnya mereka adalah korban yang nyata. Mereka korban pengabaian dari kedua orang tua, keluarga besar, masyarakat, dan para tokoh budaya. Untuk itu, penekanan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kantor polisi itu adalah alternatif terakhir. Untuk itu, orang-orang yang saya sebutkan tadi, 4 orang itu yang harus menyelesaikan masalah anak tersebut. Kalau toh harus anak-anak ini masuk ke proses sistem peradilan pidana anak, mereka harus ditangani oleh polisi, jaksa, hakim yang memiliki sertifikat tentang anak. Lalu mereka disidang melalui proses ruang sidang ramah anak. Ini menjadi catatan penting yang perlu diketahui oleh orang tua, keluarga besar, masyarakat, dan para tokoh budaya untuk memastikan jangan sampai anak menjadi pelaku. Karena pengabaian mereka lah yang membuat anak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat atau melanggar undang-undang yang menjadi akumulasi reaksi masyarakat yang telah diundangkan. Untuk itu, bagaimana kita harus memastikan anak-anak ini jangan sampai mereka masuk ke sistem peradilan pidana anak. Untuk itu, ada hal penting bila toh mereka harus berproses, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, pasal 16, yaitu privasi anak itu harus dijaga sebagaimana yang ditekankan oleh pasal 19 dan kemudian diingatkan oleh pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Identitas anak, baik itu sebagai pelaku, korban atau saksi, jangan sampai terpublikasi ke media. Yang kedua, anak-anak ini kita sudah ketahui mereka adalah korban pengabaian dan juga otomatis korban kekerasan. Lalu apa yang harus kita perbuat dengan anak-anak tersebut? Kita sudah ketahui mereka seperti itu karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat, dan para tokoh budaya. Untuk itu kalau kita menemukan ada anak yang menjadi pelaku, kita harus pastikan mereka dirangkul. Jangan sampai mereka mengalami diskriminasi,
dan jangan sampai mereka mengalami kekerasan. Untuk itu, orang-orang yang bekerja dengan dan untuk anak, yang menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini benar-benar individu yang sudah terlatih. Itu poin penting. Lalu yang kemudian, pasal 20. Anak-anak ini mereka otomatis sudah mengalami pengabaian. Mereka yang bekerja dengan anak ini harus memiliki kemampuan pengasuhan alternatif. Karena pengasuhan dari keluarga mereka tidak peroleh, dan ini adalah kesempatan ibu bapak bagaimana mereka merasa diasuh oleh petugas-petugas, terutama yang ada di lembaga pembinaan khusus anak mereka. Dari kantor polisi saja mereka merasakan sentuhan dari pengasuh-pengasuh, baik itu dari penyidik, penuntut maupun dari hakim. Ini poin penting. Kemudian mereka ini perlu direview apakah mereka sudah merasa aman, nyaman, dan mereka merasa dihargai dan dihormati martabatnya, sehingga apa yang mereka alami sebelumnya itu sudah mulai berkurang dan ada pemaafan dari anak, sehingga dia menyadari bahwa apa yang dia perbuat adalah akumulasi dari pengabaian orang-orang yang di sekitar mereka, dan orang-orang di sekitar mereka itu telah dimaafkan oleh anak. Ini menjadi hal yang menarik. Kemudian anak-anak ini bila ditangani oleh dari proses dia ditangkap, kemudian dituntut di penyidikan, proses BAP, kemudian di bagian penuntut sampai di pengadilan, jangan sampai anak mengalami kekerasan dan harus hindarkan. Jangan sampai mereka mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, karena mereka memiliki potensi untuk diperbaiki, direhabilitasi, lalu kemudian mereka dapat mengabdikan apa yang mereka bisa abdikan kepada negara ini. Lalu ada yang perlu kita tekankan, terutama terkait dengan anak-anak yang sampai dia berproses di pengadilan atau di tingkat kepolisian, itu biasanya mereka mengalami berbagai kekerasan yang kemudian perlu direhabilitasi, terutama rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga mereka dapat menemukan kembali jati diri dia, identitas diri dia yang harus selalu dijaga, dihormati, sehingga orang-orang yang ada di sekitar dia akan menerima dia dengan apa adanya. Ini menjadi poin penting, dan kita berharap pasal 40 ini dapat diimplementasikan dengan baik dengan membangun sebuah kesadaran baru bahwa anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya mereka sebelumnya adalah korban pengabaian. Untuk itu, pada saat kita menangani anak ini, kita harus hargai, hormati martabat dia. Insya Allah dia akan menyadari apa yang telah dia perbuat, dan dia akan memaafkan siapapun yang membuat diri dia menjadi seperti hari ini. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.